Hai semuanya, dalam Imamat 14 kita bisa melihat satu ritual pentahiran yang dilakukan pada hari ketika seorang yang terkena penyakit menular disembuhkan. Penyakit itu disebut sebagai kusta, tetapi kita sudah tahu itu bukan morbus Hansen. Nah saudara, kita tahu orang-orang yang kena penyakit itu mereka harus tinggal di luar perkemahan, pakai pakaian compang-camping, membiarkan rambutnya terurai, dan ketika lihat orang dia harus berseru, najis, najis, artinya aku ini menular. Dengan tujuan maksudnya apa? Bukan dia dikucilkan untuk dibuang, dianiaya, tidak. Tetapi agar yang sehat tidak tertular. Kemudian yang sehat juga harus menolong agar dia bisa sembuh dengan baik. Bagaimana? Dikhususkan. Kalau istilah kerennya hari ini isolasi mandiri lah. Karantina mandiri lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, dalam Imamat 14 ayat 2 dikatakan demikian. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ya dibawa kepada imam. Imam pergi keluar perkemahan, dicek, oh udah sembuh nih kayaknya. Lalu imam memerintahkan diambil 2 ekor burung, ya, yang satu disembelih, yang satu hidup dicelupkan dalam darahnya. Darah itu dipercikkan kepada orang itu 7 kali, kemudian burung itu dilepaskan yang hidup. Kemudian orang ini tinggal dalam kemahnya 7 hari. Ya, dia mencukur seluruh rambutnya, dia tinggal di kemahnya 7 hari. Pada hari yang ke-8 dia mencukur lagi seluruh tubuhnya dan kemudian dia mandi. Dan kemudian dia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, 1 ekor domba betina berumur setahun, 3/10 eva tepung, bla 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 bla, dan yang lain sebagainya. Kalau melihat semua ritual ini pikirannya begini, rumit dan mahal. Nah, saudara sekalian, ritual yang dikerjakan dengan sebuah pemahaman akan esensi di baliknya, itu bagus. Tetapi jika ritual tidak dilakukan dengan pemahaman yang benar, ritual itu bisa jadi sia-sia. Ritual ini memang rumit, mahal. Dan ketika orang yang sedang ditahirkan dari kustanya, dia mengikuti ritual itu, dia keluar uang yang tidak sedikit loh, banyak. Tetapi itu akan menjadi sebuah momen yang tidak terlupakan. Apa esensinya? Esensinya adalah harga sebuah pengampunan dosa, harga sebuah pendamaian, harga sebuah penyembuhan dari kutuk dosa. Itu mahal sekali. Apa itu? Nyawa, yaitu semua itu menggambarkan juru selamat dunia yang datang ke dunia menyembuhkan manusia dari kutuk dosa, menyembuhkan manusia dari sakit penyakit. Saudara sekalian, harga itu mahal. Kenapa? Karena Tuhan harus menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, ketika kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita akan ingat bahwa semua ritual pengorbanan itu mahal harganya. Rumit, gak mudah untuk dilakukan. Semua itu dijalani Tuhan karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Nah, ini artinya kita mengerti ritualnya, kita mengerti esensinya. Baru ritual itu akan berguna dan membangun bagi kita. Tapi kalau ada orang mengikuti ritual tanpa mengerti esensinya, ya sia-sia saja. Contoh, ketika memberkati pernikahan, saya minta kedua mempelai bersujud memberi hormat kepada orang tua sebagai bentuk ritual yang melambangkan bakti mereka kepada orang tua. Yang saya harapkan ketika keluar dari ruangan pemberkatan, maka mereka menghormati orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi jika ritual dikerjakan, kemudian di luar ruangan gereja mereka kurang ajar kepada orang tuanya, itu namanya ritualnya nggak berguna. Jadi ritual itu tidak jelek, ritual itu baik jika kita mengerti maknanya. Tetapi ritual akan jelek dan gak berguna kalau kita cuma ngikutin ritualnya tanpa mengalami perubahan hidup, tanpa mengerti maknanya. Ada ritual ini semua ya di Alkitab itu baik untuk menolong kita memahami betapa mahal harga penebusan yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan memberkati.